Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman peserta kelas tulis daring KMD Lepsis yang hadir pada sesi kelas ke-143 malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan terima kasih untuk semangatnya masih tetap kukuh kuat untuk belajar bersama di kelas menulis daring Lepsis ya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada instruktur tamu kita yang sudah tidak asing lagi di kelas menulis daring dan beliau juga adalah penasehat majalah digital Ellipsis, Kanda Dr. Sulaiman Junaid MSN. Saya sapa dulu instruktur kita. Assalamualaikum. Selamat malam Kanda Sulaiman Junaid. Halo. Apakah sudah bergabung? Tadi saya lihat sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum, Kanda Sulaiman Junaid. Mikrofonnya, Kanda. Halo, selamat malam, Kanda Sulaiman Junaid. Sepertinya belum terbuka monitornya, ya, layarnya, tapi sudah bergabung. Mudah-mudahan sedang barangkali sedang sholat. Baik teman-teman, pada sesi malam hari ini kita akan membahas topik bertahan menjadi penulis. Kita akan berbincang-bincang seputar proses kreatif menulis Kanda Dr. Sulaiman Junaid, MSN. Beliau tentu dikenal sebagai penulis yang sangat produktif sekali, tapi juga penuh dengan kesibukan ya, karena beliau seorang doktor, sekaligus ketua Prodi Teater Isi Padang Panjang, sutradara teater, pendiri komunitas seni kuflet Padang Panjang, dan seabrek prestasi kegiatan lainnya. Nah, nanti silakan teman-teman yang sedang turun semangat menulisnya, ya bisa meminta asupan gizi, membangun semangat menulis, bagaimana bisa bertahan sampai hari ini, seperti yang dilakukan oleh Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Saya menyapa sekali lagi pada Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Assalamualaikum, selamat malam, Kanda Sulaiman Junaid. Halo, Kanda Sulaiman Junaid. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa deadline majalah digital Ellipsis, teman-teman, itu setiap tanggal 20. Setiap tanggal 20, jadi peserta kelas menulis daring Ellipsis yang menyiapkan naskah untuk majalah digital itu diharapkan selambatnya tanggal 20 esok sudah masuk ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa terbit dimuat di majalah digital Ellipsis? Tentu saja seperti halnya naskah yang dikirim ke media-media lain, tentu juga naskah itu harus baik, rapi penyuntingannya, dan nanti tentu akan dikurasi oleh tim redaktur majalah digital Ellipsis. Baik, saya menyapa sekali lagi pada Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Assalamualaikum, selamat malam Kanda. Waalaikumsalam, selamat malam. Minta maaf, ini ada tamu tiba-tiba. Iya, baik. Tidak apa. Baik, siap, kita mulai Kanda ya. Baik. Baik, terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Baik, teman-teman, kelas malam hari ini kita buka dengan topik bertahan menjadi penulis. Bertahan menjadi penulis di tengah kesibukan pekerjaan dan aktivitas lainnya merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu tentu tidak mudah, sebab akan bersentuhan dengan komitmen dan konsistensi berkarya. Ada ruang dan waktu khusus yang disediakan untuk terus bertungkus lumus, menghasilkan tulisan, serta menyiapkan target tertentu, sehingga setiap tahun bisa terbit sekurang-kurangnya 1 atau 2 buku. Selain karya-karya lainnya yang disiarkan secara berkala di media-media arus utama. Bagaimana kiat membagi waktu, merencanakan naskah maupun proses terbit sebuah karya. Kita akan berbincang-bincang lebih kurang 2 jam ke depan bersama instruktur tamu kita pada malam hari ini, Kanda Dr. Sulaiman Junaid, MSN. Beliau adalah penulis, penyair, pendiri komunitas seni kuflet Padang Panjang, dan ketua Prodi Teater Isi Padang Panjang, dan juga penasihat majalah digital Ellipsis. Baik, Kanda, kita ngobrol santai saja ya, karena tadi juga Kanda sampaikan Baik.
tidak pakai slide. Nah, jadi seputar proses kreatif saja, sejak kapan mulai menulis, kemudian kenapa memilih menulis sebagai jalan hidup, lalu ketika dari Aceh merantau ke Padang Panjang, Sumatera Barat, menulis juga masih terus Kanda lakukan, dan mendapatkan honor dari tulisan-tulisan itu. Barangkali bisa kita mulai dari beberapa pancingan pertanyaan itu, Kanda. Baik, silakan. Baik. Mulai, Kanda. Baik, terima kasih Dinda Muhammad Sultan. Ya. Terima kasih juga sudah berkenan mengundang kembali dalam forum ini. Salam juga kepada semua rekan-rekan yang berada di pertemuan malam. Sejak kapan menulis, khususnya menulis, itu saya mulai sejak tahun 79. 79 itu saya masih kelas 6 SD, tepatnya di Takengon. Semenjak itu saya mulai menulis apa yang ada dalam pikiran saya, tulis pengalaman-pengalaman yang saya alami, jadi puisi, cerpen. Itu tahun 79 itu baru 2 genre sastra itu yang puisi dan cerpen. Itu berangkat dari pengalaman empirik, pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang mengerikan dan sebagainya. Lalu dari 79 itu saya mulai mengirim beberapa puisi termasuk ke media-media Aceh. Memang pada masa itu ya media sedikit, penulis banyak. Beda dengan sekarang. Sekarang ya, kan, mohon izin, Kanda, ya. Suaranya putus-putus, barangkali dilepaskan aja headsetnya, Kanda. Baik. Ya. Nah, begitu. Jadi saya menulis sejak tahun 79. Nah, pada tahun itulah ketika di Takengon itu di Bias Penanganan, kita sudah menulis puisi. Ada 2 genre, tidak pen. Lalu, memang pada masa itu di Aceh atau dimanapun saya kira, media cetak semuanya dalam bentuk cetak, dan itu sangat susah untuk menembusnya karena medianya sedikit, penulisnya banyak. Beda dengan hari ini yang penulisnya sangat banyak saya kira. Media cetaknya, medianya juga banyak, tidak hanya media cetak, tapi juga media digital. Ada di segala penjuru ada. Nah, kita bisa akses itu. Lalu SMP sudah mulai menulis, SD sudah mulai mengirim sampai dengan kelas 2 SMP. Dan karya-karya saya itu tidak pernah dimuat. Tahun lebih lah. Nah, dimuat, kerja saya hanya mengirim. Terus saja mengirim. Pada masa setahun setengah itu barangkali muncul kegelisahan. Lalu saya pernah berpikir, sepertinya ini tidak tepat menjadi penulis. Lalu menghentikan, tidak lagi mengirim. Nah, ketika tidak mengirim itulah puisi saya mulai dimuat waspada. Puisi saya mulai dimuat Evo. Nah, itu dia. Dari SD, dari SMP 2. Gitu. Kalau masalah sejak kapan menulis. Mungkin ya karena pengalaman masuk ke media massa itu sangat sulit. Masa itu makanya saya tidak untuk menulis. Mungkin itu gitu. Nah, kenapa menulis?
menjadi jalan hidup, banyak hal yang bisa ruangkan lewat penulis. Kalau penulis itu yang pertama itu tidak ada pensiun, tidak pernah mengenal pensiun. Saya menjadi dosen itu mungkin 10 tahun ke depan. Kalau saya tidak jadi guru besar, saya sudah pensiun. Kalau saya jadi guru besar, tambah 10 tahun lagi, kita 20 tahun ke depan. Tapi tetap ada pensiun. Tapi kalau penulis, yang pertama itu tidak ada pensiun. Kecuali kita sudah marhum besok. Tapi karya kita akan terus hidup, terus dibaca orang sampai kapanpun. Nah ini kenapa saya memilih jalan menulis. Di samping menulis itu bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain. Kalau apa yang kita tulis selalu orang mengamalkannya, maka itu menjadi ibadah buat kita. Ini menjadi ibadah buat kita. Ini yang menjadi pilihan utama buat saya itu kenapa tulis itu menjadi jalan hidup saya. Artinya ketika seseorang membaca karya saya lalu ada hal yang berubah dari tidak baik menjadi baik dalam diri seseorang itu, tentu ini menjadi ruang amalan yang baik buat. Tentu ini akan menjadi ruang amalan yang baik untuk sampai kapanpun. Perjalanan itulah. Di samping mungkin saya bukan orang terkenal. Nah, di sini yang membuat orang akan mengenal saya lewat tulisan saya, bisa membaca karakter saya dari tulisan saya. Itu yang selebihnya tentu juga dengan menulis saya bisa hidup. Saya pernah tidak memiliki pekerjaan menurut orang lain, menurut kebiasaan kebanyakan orang. Saya ini bukan tidak memiliki pekerjaan, tapi buat saya bekerja. Kenapa saya katakan begitu? Ya menulis pekerjaan saya. Jadi banyak orang yang menyatakan Pak Sulaiman Juned itu gelandangan, tidak punya pekerjaan. Gitu. Nah, tapi buat saya punya pekerjaan. Masa itu tercantum di KTP saya itu pekerjaan saya seniman. Gitu. Saya berani menyantumkan pekerjaan saya seniman. Ketika saya jadi pegawai negeri, saya ingin juga menyantumkan pekerjaan saya seniman, tapi tidak boleh. Karena sudah saya jadi dosen, mungkin di kelurahan tidak mengizinkan itu. Rekan saya J. Bransah itu tahu benar bagaimana kami ketika saya sudah mulai kuliah di Unsiah, lalu kami bertungkus lumus membangun Sanggar Cempala Karya di Kota Banda Aceh, sehingga bisa setara dengan komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar seni yang sudah lama hidup ya. Dan itu memang ada kebahagiaan yang luar biasa jika karya kita dibaca orang, lalu orang menghubungi kita, orang bahas karya-karya kita. Ya selain kita bisa hidup dari saya sempat 3 tahun menghidupi keluarga itu dari begitu Adinda Sukan. Ya, baik, Kanda, luar biasa, teman-teman. Jadi, Kanda Dr. Sulaiman Juned sudah menulis sejak kelas 6 SD pada tahun 1979 dan SMP, SMA, ya sampai kuliah dan beliau tetap menulis. Nah, ini inspirasi yang luar biasa. Nah, dimulai dari karya berupa puisi, cerpen dikirim ke media-media lokal, nasional, awal-awalnya susah nembusnya, ditolak berkali-kali, tapi dikirim lagi, terus ditolak, dikirim lagi, begitu. Ya. Nah, beliau juga sempat gelisah, seperti halnya kita, seperti kita penulis-penulis ini, sempat gelisah apakah kita benar-benar berbakat menjadi penulis, nah, karena ditolak berkali-kali. Begitu. Tapi ada sesuatu yang paling penting adalah ketika beliau tidak berhenti, bertahan, dan beliau mengatakan bahwa menulis adalah
sebagai jalan hidup, ya, jalan hidup, ibadah. Kemudian menulis juga bisa menghidupi begitu. Nah, pertanyaan berikutnya Kanda, bagaimana kiat Kanda bertahan ini? Nah, sementara problem kehidupan ya itu kan sangat berat sekali. Nah, apa saja yang Kanda lakukan ketika mengalami penolakan-penolakan? Karena penulis-penulis pemula itu umumnya ketika sekali dua kali ditolak, maka mereka cenderung down, patah semangat, balik kanan, bahkan ada yang mundur sama sekali dari dunia persilatan kata-kata ini. Ya, memang luar biasa ya ketika kita ditolak oleh media. Masih syukur kalau karya kita itu diretur ya, dikembalikan, ada catatan. Tapi banyak yang barangkali tidak dikembalikan, tidak diberitahu karya kita tidak benar dimuat dan tidak dikembalikan. Bagaimana kiatnya? Saya kira buat saya masa itu yang penting terus menulis. Apakah ketika kita terus mengirim tulisan, terus saja mengirim tulisan, tentu seorang redaktur itu akan berpikir. Barangkali pada masa itu karena saya tidak pernah jadi redaktur pada masa itu ya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sampai setahun setengah karya saya tidak dimuat dalam media? Padahal saya setiap bulan mengirim, bahkan ada yang setiap minggu saya kirim. Sehingga catatan saya itu karya ini di media ini, karya ini di media ini itu udah penuh di kamar kontrakan itu udah penuh dengan catatan. Tapi semuanya belum dimuat, catatannya begitu. ini. Tapi ketika ada yang diretur, dari situ saya belajar. Ada beberapa media, termasuk Kompas waktu itu, masuk media Indonesia. Itu ketika karya saya beberapa bulan tidak dimuat, mereka retur. Dikirim pulang ke saya, dikembalikan. Lalu ada beberapa catatan. Catatan yang masih saya ingat itu, pilihan diksi Anda itu tidak ambigu. Nah, misalnya. Atau puisi Anda bukan tidak layak muat, tapi tidak cocok dengan gaya media Indonesia. Nah, itu. Lalu Anda harus sering membaca tulisan-tulisan atau puisi-puisi yang ada di rubrik media Indonesia. Nah, sejak itu saya rajin membaca Kompas, baik esainya, baik kolomnya, baik puisinya, cerpennya. Jadi semua media yang ada ruang budaya, ruang sastra dan budaya, itu semuanya saya beli. Khusus setiap minggu, itu khusus setiap Senin. Kalau Kompas dulu Senin, media Indonesia Minggu. Semua media yang ada ruang sastra dan budaya itu kita beli. Lalu kita baca, kita lihat gaya-gaya yang ada di ruang-ruang itu. Kenapa harus itu? Ternyata memang benar ketika saya mempelajari itu, memang masing-masing media tentu gaya redakturnya ya harus kita ikut. Apa keinginan oleh redaktur? Mau tidak mau harus begitu kalau kita ingin dimuat di media. Tapi kalau tidak akan pernah dimuat itu. Oh, kita ingin menyatakan, gaya saya memang begini. Nah, jadi nggak boleh saya rubah, nggak boleh saya nggak mau merubah gaya saya. Itu nggak ada media yang membuat karya kita kalau kita tetap tahan. Tetap kita harus mengikuti apa keinginan media itu. Nah, ketika itu saya ikuti dengan tidak membuang idealisme saya berkarya, itu mulai dimuat. Tiba-tiba Kompas muat puisi saya satu box. Media Indonesia, saya pernah dalam satu minggu itu ada 5 media nasional memuat puisi saya. Wah, itu kayak ketika itu terjadi di awal-awal ya semakin semangat lah kita menulis kan. Masa itu satu box hanya 500.000.
masa saya menulis di awal-awal itu. 500.000 honor satu box, dimuat 5 media nasional, itu saya dapat 2,5 juta. Satu minggu saya punya uang 2,5 juta. Tahun 80-an itu pindah. Tahun 80-an 2,5 juta saya sudah bisa beli motor Super 700 itu, justru uang saya masih lebih. Itu yang membuat, wah, ternyata menulis ini bisa hidup. Menulis ini pekerjaan. Makanya saya memilih hidup. Jalan hidup saya itu sepertinya menulis. Dosen itu buat saya itu sampingan. Karena dosen ini bisa pensiun. Tapi kalau menulis tidak bisa pensiun. Karena ini jalan hidup saya yang menulis. Begitu. Ya, luar biasa. Ya, di awal-awal nulis ya, kirim karya ke media, ditolak, dikembalikan. Yang bersyukur bagi Kanda Sulaiman Junet, beliau katakan bahwa karya itu masih dikembalikan karena banyak karya tulisan yang dikirim tapi tidak dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan itu bisa direview, bisa dilihat teman-teman apa lebih dan kurang dari karya itu untuk dilakukan perbaikan. Nah, tentu saja ketika sebuah karya itu terus-menerus dikirim ke surat kabar, redaktur pasti akan berpikir ini penulisnya produktif sekali nulis gitu. Nah, di antara itu pasti nanti ada 1-2 karya yang dipertimbangkan oleh redaktur media bersangkutan untuk ditulis ya. Baik, pertanyaan berikutnya Kanda Sulaiman. Jadi sejak awal nulis puisi dan cerpen. Nah, kalau boleh berbicara tentang ide ya, ide karya-karya Kanda Sulaiman, baik puisi maupun cerpen, ini tema-temanya seputar apa saja? Kanda, bisa dibagikan untuk kita di Telepsis, silakan. Baik, terima kasih. Temanya ya tentang kehidupan itu sendiri. Karena fenomenologi yang ada di masyarakat, gejala-gejala sosial itu yang direbut. Saya selalu saja berangkat dari gejala sosial yang ada di sekeliling saya, termasuk yang ada dalam diri saya, termasuk yang ada dalam lingkungan saya, termasuk ada dalam keluarga saya. Itu menjadi makanan empuk sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Karena seorang penulis itu tidak boleh menunggu gagasan itu datang. Gagasan itu harus direbut. Makanya ya tema yang ada di dalam ruang yang ada dalam gejala-gejala sosial itu sendiri. Kita bisa tema cinta. Cinta juga sangat banyak kan, sangat luas. Tidak hanya cinta kasih antara manusia, satu laki-laki dengan perempuan yang lain atau pasang manusia. Tidak hanya itu. Cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa ini yang sudah carut marut kalau hari ini misalnya, itu bisa menjadi satu gagasan yang sulit. Banyak hal yang bisa kita rebut. Tema-tema akan berserakan berada di ruang lingkup masyarakat, di dalam lingkungan kita, di dalam diri kita. Ini yang harus kita rebut, ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita jadikan tema gagasan untuk kita. Jadi jangan menunggu, karena kalau kita menunggu, siapa yang mau memberi gagasan buat kita? Ya memang harus kita rebut, harus kita cari ya gagasan. Padahal gagasan itu tidak jauh di dalam kita, di lingkungan kita. Kemanapun kita pergi, itu pasti akan ketemu gagasan-gagasan baru, gejala-gejala sosial baru, fenomena-fenomena baru yang ada di seputar. Saya selalu ketika kemanapun saya pergi, minimal ada 3 puisi yang lain. Minimal itu. Seperti kemarin saya berada di Bogor, itu ada 4 puisi. Puisi itu belum jadi. Puisi-puisi yang saya tulis di Facebook itu semuanya puisi yang belum jadi. Kenapa saya tulis di Facebook itu? Agar dia tidak hilang. Saya tulis puisi di Facebook bukan menjadi penyair Facebook, tapi itu saya menyimpan gagasan awal yang sudah saya jadikan tulisan.
yang sudah saya jadikan karya. Nanti ketika saya punya ruang, punya waktu untuk melakukan revisi, itu akan saya lakukan. Insya Allah saya setiap tahun itu minimal 1 antologi puisi lahir. Ini 2023 saya sudah ada 100 puisi yang harus saya revisi untuk diterbitkan besok. Begitu selalu untuk menjadikan diri kita produktif, ya kita yang harus membesut diri kita, merebut gagasan itu tadi, mencuri tema apapun yang ada di lingkungan kita. Peristiwa yang ada di tetangga kita bisa kita ambil, harus kita curi, kita ambil, lalu kita jadikan puisi, kita jadikan cerpen, kita jadikan novel, kita jadikan naskah lakon. Semuanya bisa. Kemarin saya sedang menulis naskah lakon. Naskah lakon saya itu melihat tetangga saya di atas rumah. Takut dengan bunyi apa itu? Ketika listrik habis itu kan sekarang bunyi kan? Apa namanya itu? Token. Token. Judul naskah lakon saya token sekarang. Sedang finishing. Orang pada takut dengan itu sekarang. Apa takut bunyi token? Takut dia ketahuan dia miskin dan sebagainya. Orang yang token listriknya berbunyi pasti tidak punya uang untuk menambah. Itu entah kemana-mana itu kan. Konfliknya bisa kemana-mana gitu. Padahal itu kan hal yang sederhana. Saya kata, kenapa ya tidak ada orang yang menulis tentang ketika tetangga saya tuh ribut dengan istrinya gara-gara token, kenapa tidak kamu isi? Kan nggak enak ini. Apa urusannya dengan tidak enak dengan orang lain? Token punya kita, bunyi nggak ada masalah, mau kita isi atau enggak, ya kan? Tapi itu masalah buat manusia sekarang ternyata. Orang lain tahu, oh ini orang tidak punya uang. Mungkin begitu gitu. Nah, jadi saya itu menjadi gagasan itu mulai muncul, lalu keliaran berpikir saya mulai muncul. Nah, lahirlah naskah lakon itu. Begitu, makanya tidak jauh-jauh di tetangga kita ada. Begitu saya kira, Dinda. Jadi memang tema itu kita yang harus menentukan dari hasil gagasan yang kita rebut di masyarakat kita, di lingkungan kita. Tidak ada masalah, saya kira sangat banyak itu berserakan. Ketika kita ke pasar, juga sangat banyak itu. Berserakan itu di pasar itu. Makanya saya sambil mengantar istri ke pasar, itu memang saya nikmati itu. Sambil menunggu istri, wah banyak hal yang saya dapat. Ketika ada sesuatu yang memang menarik buat saya foto itu. Saya foto. Kan enak sekarang itu. Kita foto semua. Itu Ya, halo? Suaranya hilang. Ya, seperti gangguan sinyal. Teman-teman sekalian, pada kelas ini tetap ada door prize ya, door prize dari Tokebi Store. Nah, namun ada sedikit kabar owner Tokebi Store, KI Singgih, dalam keadaan sakit ya. Jadi mohon doa kita bersama pada malam hari ini. Suami istri, KI Singgih dan suami, beliau dalam keadaan sakit. Jadi kita berdoa ya bersama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Teman-teman, sambil menunggu Kanda Dr. Sleman Junet, barangkali gangguan sinyal ya, saya coba japri kembali. Dan kita berharap bisa kembali masuk Kanda Sleman Junet. Dan saya ingin juga menginformasikan kepada teman-teman bahwa kelas menulis daring Alepsis memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga ini artinya proses perkuliahan. Nah, kalau kita pakai bahasa kuliah ya, tetap berjalan seperti biasanya. Senin malam kita mengundang banyak instruktur tamu datang, dan teman-teman
dari teman-teman peserta juga bisa merekomendasikan penulis-penulis yang bisa menjadi narasumber kita ya. Karena tentu tidak semuanya pada saya nanti. Kawan-kawan bisa mengusulkan dan usulan itu kita pertimbangkan. Baik, Kanda Sulaiman Junaid sudah bergabung kembali. Mikrofonnya. Mikrofonnya udah Kanda? Oke. Ya, sinyal barangkali gangguan sinyal atau token sinyalnya habis. Mungkin Telkomsel nih, padahal kita sudah bayar kan? Iya. Ini kan menarik juga ini, hal-hal seperti ini kan bisa menjadi gagasan kan? Iya. Nah ini tidak jauh-jauh, bisa yang ada di seputar kita bisa menjadi gagasan, itu bisa kita olah. Memang luar biasa ketika kita menumbuhkan gagasan-gagasan seperti itu. Seperti naskah cerpen saya yang pernah menjadi juara 1 di Kompas dulu. Kita ada penulisan lakon di Kompas, penulisan kan cerpen maksud saya. Judulnya UFO. Mungkin apa saya pernah cerita di sini atau belum? Mudah-mudahan belum ya. Judulnya UFO. Belum karena belum. Belum ya. Ya. Judulnya UFO. Rekan-rekan. Kenapa UFO? Asing ya, aneh ya. Itu berangkat dari 2005, berangkat kuliah S2 di Solo. Jadi tetangga saya itu tukang beca. Tiap hari bertengkar. Di Surya yang sangat ngerti tadi tentang IT, kalau saya ini kan generasi gaptek ini. Generasi kita ini. Nah, itu saya katakan ke Surya, Bang, saya jalanlah keluar. Masalahnya dinding antara rumah saya, kontrakan saya dengan rumah beliau itu hanya triplek. Kalau mereka bertengkar di sebelah, sangat deras terdengar ke ruang tamu saya. Mereka sering bertengkar itu, suami istri. Lalu bunyi piring berteberangan, perang kepring gitu. Saya berpikir langsung, wah ini menarik kalau ditulis ini. Saya akan curi gagasan. Itu benar, Pak. Sangat deras. Nah, ini menarik untuk ditulis. Nah, setelah itu ketika saya ingin membawa Surya, ini semakin ribut nih tetangga saya sebelah ini. Nah, ini saya harus bawa lari anak saya. Terpengaruh gara-gara dia, kan begitu. Begitu saya buka pintu, mau keluar, ada lelaki keluar. Hanya memakai celana pendek, lalu piring berterbangan di belakangnya. Wah, ini semakin menarik ini. Semakin menarik gagasannya. Lalu saya berpikir, ini UFO nih judulnya cerpennya ini. Nah, lalu saya buatlah cerpen itu. Berangkat dari gagasan itu, saya buat judulnya UFO, nama tokoh dan sebagainya, dan sebagainya. Tiba-tiba ada pengumuman di Kompas. Ada lomba penulisan cerpen. Wah, kayaknya menarik ini. Saya lihat temanya bebas. Wah, lebih menarik lagi. Saya paling suka kalau ada temanya bebas. Nah, kirimlah cerpen itu. Tunggu, alhamdulillah dapat juara 1. Nah, itu. Nah, jadi begitu dia, Dinda Subhan. Bagaimana merebut gagasan dan ide atau tema yang harus kita buat dalam. Baik, terima kasih Kanda, luar biasa dan menginspirasi ya. Jadi tema teman-teman harus gagasannya harus direbut ya. Di sekitar kita banyak sekali tema-tema menarik, bahkan pada diri kita sendiri ya itu luar biasa banyak. Nah, Kanda Sulaiman pun melihat persoalan-persoalan sebenarnya remeh-temeh di sekitar beliau, soal token tadi ya, tetangga yang ribut dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ide yang luar biasa bagi karya kita. Nah, saya masih menyimpan beberapa pertanyaan lainnya, namun agar diskusi kelas kita ini hidup, ya kita buka sesi tanya jawab saya dulu. Silakan nanti melambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, silakan bertanya apa saja.
kendala-kendala apa saja yang teman-teman hadapi dalam proses menulis. Nah, karena saya menilai Kanda Dr. Sulaiman adalah penulis yang sangat pertahanannya luar biasa. Bahkan sampai beliau doktor hari ini, pendidikannya terus berjalan, kuliahnya, kegiatannya, berkeseniannya masih terus menulis. Ya, oke. Karena Kanda Sulaiman asalnya Aceh, saya undang penanya dari Aceh. Nah, ini ada Pak Zab Bransah. Nah, silakan Pak Zab Bransah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sinyal agak terganggu barangkali, tapi tidak apa. Karena kerinduan saya sama Prof. Dr. Sulaiman Junaid ini merupakan salah satu terinspirasi saya sebagai penulis. Dengan demikian, ada satu kerinduan dulu di Kim Palakarya ini yang masih kami simpan. Alhamdulillah, salam mat pinyung dulu Pak Dr. Sulaiman Junaid. Alhamdulillah, terima kasih kerinduan antara Aceh dan Padang Panjang terlaksana. Salam apa tadi? Pinyong. Itu salam mat pinyung itu salam Kim Palakarya itu. Telinga atau kuping. Ini merupakan Pak Subhan, Pak Sulaiman Junaid ini merupakan guru saya. Guru saya ketika tahun 84-85 sampai kami pisah, beliau berangkat melanjutkan pendidikan di 3 pertama antara program kerjasama pemerintah Padang Panjang dan Aceh. Pak Sulaiman Junaid merupakan suatu penulis yang sampai sekarang ini begitu semangatnya merajah penulis seluruh Nusantara. Ini merupakan suatu hal yang sangat berguna bagi kami yang ada di daerah, penyemangat dari di daerah. Pak Subhan perlu kami sampaikan dan kami laporkan karena menulis, alhamdulillah siswa kelas KMD yang kedua kali mengikutinya Akbar Prayadi daripada mahasiswa Universitas Samudra Langsa, juara PEK Simida penulis cerpen, kemudian Oktober akan ke Brawijaya. Ini merupakan sumber dari menulis tadi, alhamdulillah Akbar pribadi yang kita bersama-sama belajar menulis. Ini suatu harapan kepada kawan-kawan, jadi masukan ini pun malam ini kenapa harus menulis. Karena saya menulis 30 tahun yang lalu, 2016 almarhum Mahdi Idris, juga seorang penulis, membuat saya bersemangat menulis sebuah buku antologi dengan catatan Julia. Ini momen-momen yang disampaikan tadi oleh Pak Sulaiman Junaid merupakan ide-ide yang saya. Ya, baik, Pak Zab, pertanyaannya karena ada beberapa penanya lainnya, silakan. Halo, Pak Zab, sepertinya gangguan. Saya gambarkan dalam sebuah puisi. Julia itu tidak mesti seorang gadis, akan tetapi di bidang sosial. Apakah dia pejabat, apakah dia hal-hal yang merangkul kesemuanya di bidang romantika dan kesenjangan sosial di sastra. Sulaiman Junaid malam ini memberikan satu semangat. Oke, Pak Zab, gangguan sinyal ya. Sementara kita tahan, kita beralih ke Lampung, ada Kak Nurlelawati. Dipersilakan Kak Nurlelawati. Ya, silakan Kak Nurla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Subhan dan Pak Dr. Sulaiman
Junaid. Dan mohon maaf Pak Zabransah, nggak ngomong ya. Nanti mungkin bisa dilanjut. Ya. Sebenarnya sebelum saya bertanya ini Pak Subhan, saya sangat tadi setengahnya tertawa senang gitu ya. Karena mendengar dari paparan Pak Suleman Junaid cukup mengasihkan juga mendengar ada ide-ide yang sederhana, tapi ternyata hal-hal seperti itu justru oleh saya sendiri yang pemula tidak terpikir. Malah saya ribet oleh ide-ide apa sih yang rumit-rumit, nggak taunya segampang itu Pak Suleman Junaid membuatkan suatu ide. Yang token lah, yang UPO lah, ya mungkin karena Pak Sujunaid dokter dan teman. Dalam hal ini saya itu ingin bertanya ke Pak, walaupun ide-ide itu banyak yang ditulis, terutama yang pemula gitu ya. Tapi saya tuh kok kesulitan untuk menuliskan secara lancar ide-ide itu. Idenya banyak, tapi untuk menuliskan, menjabarkannya itu terkadang patah di tengah-tengah. Nah, yang seperti itu mungkin bisa Bapak Suleman Junaid bagi triknya atau caranya bagi kami yang pemula-pemula ini, gimana supaya bisa seperti Bapak lancar menuliskan, bahkan katakanlah kalau tidak di-stop sendiri mungkin akan semakin panjang. Ya, baik. Apalagi bahkan bisa lain ide lagi, akhirnya belum selesai ide ini nggak taunya ide lain muncul tapi nggak nyambung. Begitu aja Pak Dr. Suleman Junaid. Terima kasih Pak Muhammad Subhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nurlelawati. Idenya banyak nih Kanda Suleman, tapi sulit menuliskannya. Nah, ini apa sebabnya? Silakan Kanda. Terima kasih Bu Nurlela sudah hadir, Dinda Subhan. Ide lain banyak muncul, beruntung dong. Ya kan? Sangat beruntung itu, ide lain muncul harus ditulis, harus direbut, harus ditangkap ide yang muncul itu. Kalau saya sedang menulis, tiba-tiba muncul ide lain, saya tulis lagi gitu. Kenapa tidak? Di sini sedang menulis ide yang lain, di sini menulis ide yang tadi. Nah, begitu. Jangan dibiarkan ide itu pergi gitu loh. Kalau tidak kita tulis, hilang dia. Itu harus kita tulis agar tidak hilang. Itu Pak Suleman Junaid yang sulit untuk menjabarkan semakin panjang itu supaya idenya itu yang tadinya satu bisa berkembang. Itu yang sangat sulit Pak Sulaiman. Ya, kalau itu yang sulit tentu penulis pemula itu hampir semuanya begitu. Saya juga pernah merasakan itu dulu. Ketika pertama menulis, sulit untuk mengembangkan gagasan yang sudah kita rebut, sudah kita temui. Ketika kita sedang menulis baru sekian halaman terhenti. Itu yang maksudnya ya, tidak bisa melanjutkan dengan baik. Bahkan muncul gagasan-gagasan baru yang mengganggu kita. Padahal itu nggak mengganggu tuh, muncul gagasan baru, tulis saja kan sudah dapat gagasan baru, biarkan aja dulu dia. Yang harus kita lakukan, saya sekarang tidak lagi. Kalau dulu saya lakukan itu. Ketika gagasan muncul, tulislah, lakukanlah, buatlah jembatan keledai. Nah, jembatan keledai itu misalnya temanya apa? Ya, kalau kita membuat cerpen, tokohnya siapa saja? Itu harus kita buat. Lalu bagaimana karakter si tokoh? Siapa tokoh utama, siapa antagonis, siapa bagaimana bentuk karakternya, apakah dia memiliki round karakter atau plat karakter atau detra karakter dan sebagainya, pretatonis dan sebagainya. Nah itu yang harus kita tulis, kita jabarkan itu dulu. Ketika kita membuat tokoh-tokoh, lalu konfliknya apa, peristiwanya apa, konfliknya apa, kita buat, kita catat. Lalu bagaimana klimaknya? Bagaimana penyelesaian konfliknya? Bagaimana klimaknya? Bagaimana resolusinya kalau memang resolusi itu ada? Nah, itu yang harus kita buat. Kalau itu kita buat, kapanpun kita berhenti, lalu kapanpun kita menulis kembali, itu dengan mudah kita
Begitu Bu Terlela. Itu yang saya lakukan ketika di tahun-tahun awal saya menulis. Saya membuat jembatan keledai itu, memang di rumah saya penuh semua kertas-kertas yang sampai hari ini kertas itu masih ada. Ada yang sampai hari ini belum saya tulis. Jembatan keledainya sudah ada. Berapa untungnya saya ini. Sekarang bisa saya lanjutkan. Saya tuliskan kembali bisa. Ada beberapa naskah lakon yang sedang saya tulis berangkat dari jembatan keledai yang saya tulis di tahun 85. Ketika kami masih sama-sama kuliah dengan Jebran Sadi. Saya sedang melanjutkan itu sekarang. Ada beberapa naskah lakon, ada beberapa cerpen. Nah, itu jembatan keledai itu memudahkan kita untuk terus melanjutkan. Ada lagi satu penyakit penulis pemula. Baru satu paragraf selesai ditulis, dibaca ulang itu dari awal. Itu kita sudah melakukan revisi itu. Kalau kita membaca ulang, pasti kita revisi paragraf pertama itu. Nah, melakukan revisi itu menguras pemikiran. Bisa jadi paragraf selanjutnya hilang dalam pikiran kita. Maka jangan lakukan itu. Ketika kita sedang menulis, tulis sampai selesai bila perlu. Kalau hari itu bisa sampai selesai, selesaikan. Mau jadi apa dulu, jangan dibaca ulang agar tulisan itu menjadi hebat. Jangan, biarkan aja dulu. Apa adanya tulisan itu. Kalau sudah selesai, lelah kita tutup, pergi kita, rehat, kita berikan atmosfer baru ke dalam ruang pemikiran kita. Kalau kita ingin pulang, melakukan revisi, baru lakukan revisi. Itu dia. Tapi kalau paragraf pertama kita tulis lalu kita ulang, paragraf kedua nggak akan muncul, ketiga nggak akan muncul, apalagi selanjutnya. Karena kita asik dengan memperbaiki paragraf yang satu yang itu terus, merasa tidak benar, merasa tidak bagus, merasa tidak puas, sudah pasti itu. Saya sudah punya, saya tahun-tahun pertama saya menulis itu pengalaman yang paling berharga buat saya. Kita bisa cerita seperti hari ini ya karena kita sudah berangkat dari situ. Gitu. Makanya nggak akan lahir tulisan itu. Karena kita asik memperbaikinya, asik berpikir, kok nggak bagus ya? Kok tidak sebagus punya penyair-penyair hebat itu ya? Kok tidak bagus seperti cerpenis hebat itu ya? Tentulah tidak, kita baru pemula. Gitu. Maka nggak akan muncul dia paragraf-paragraf selanjutnya, dialog-dialog yang menarik, nggak akan muncul lagi. Kita asik berpikir bagaimana saya harus memperbaiki paragraf. Jangan lakukan itu. Begitu juga kalau menulis puisi. Oh ini baris ini nggak bagus. Kok diksinya nggak bagus ya? Jangan pikirkan itu dulu. Tulis yang penting. Lakukan, tulis, dan tulis. Sampai puisi itu selesai. Menurut kita selesai. Baru lakukan revisi. Baru lakukan perbaikan. Baru lakukan baca ulang diksi yang kita munculkan. Menurut kita apakah sudah tepat, apakah sudah memiliki ambiguitas, apakah diksi itu terlalu bombastis, sesuatu yang tidak masuk akal, seperti ikan-ikan trauma pada laut. Itu estetikanya kan menarik, ikan-ikan trauma pada, kan menarik estetikanya. Tapi ketika bicara logika, nggak masuk akal itu dalam sebuah teks puisi. Mana ada ikan trauma pada laut. Harus sampai ke situ. Tapi ketika kita menulis, jangan ketika lahir yang seperti itu, biarkan saja dulu. Sampai selesai puisi itu. Gitu. Itu saya kira Bu Nurlela, mudah-mudahan ada manfaat. Adinda Subhan. Ya, terima kasih Kanda, luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi idenya dikutip, dipungut ya, jangan dilepaskan begitu saja, kembangkan. Tadi ada bahasa jembatan keledai, itu macam kerangka karangan. Jadi ciptakan kerangka karangan yang menarik untuk dikembangkan dalam tulisannya ya. Baik, dari
Bu Nurlela, Kak Nurlela di W kanan ya, Lampung. Dari Lampung kita kembali ke Pak Zab dulu, barangkali tadi terputus. Pak Zab, pertanyaannya to the point. Silakan Pak Zab, pertanyaannya. Ya, udah Suhan, terima kasih. Tadi ada gangguan sinyal barangkali. Ini merupakan pengalaman kami dengan Pak Sulaiman Junaid dari awal kita menulis untuk kita publis misalnya di tahun 85 itu saya menulis puisi ke Abrakadabra, malah satu amplop ada 7 sampai ke 31 amplop baru dimuat di Abrakadabra. Ini satu kebahagiaan. Kemudian terus kita menulis kerangka-kerangka apa yang disampaikan oleh tadi Pak Sulaiman Junaid ada benarnya. Teringat saya pada pesan almarhum Profesor Ali Asmi, kalau kita menulis itu buatlah draft dulu. Ini mungkin yang diikuti oleh Pak Sulaiman Junaid. Hal yang sama kami lakukan sampai jadi sebuah karya itu beberapa kali yang perlu kita camkan. Ide-ide barangkali kita bisa melihat apa saja, baru kita tuangkan ke dalam satu tulisan. Merupakan suatu pengalaman bagi kami Bapak Sulaiman Junaid dan kami ini tentu satu keberhasilan selangkah dan lebih maju beliau, apalagi calon pemimpin universitas ke depan. Alhamdulillah Pak Sulaiman Junaid, terima kasih, semangat Sanggar Cempala Karya. Saya pegang kuping, salam rindu Cempala Karya, salam rindu Gayo. Alhamdulillah kita bisa bersua di lain kesempatan. Baik. Terima kasih udah Subhan. Salam temu penyair 2016 Aceh. Al-Fatihah. Perlu kami informasikan bahwa anak didik kami Akbar dari Universitas Samudra Langsa menang di penulisan cerpen Pepsimida, kemudian langsung ke Peksiminas Brawijaya. Mohon doa daripada kawan-kawan KMD. Ya, terima baik. kasih untuk Baik. Akbar. Beliau terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zabransah di Aceh ya, juga untuk anak binaannya Bang Akbar yang juga anggota kelas tulis daring. Selamat ke tingkat nasional, teruslah mudah-mudahan membawa pulang juara ya. Yang penting terus produktif berkarya. Tadi Pak Zab mengomentari saja, tidak bertanya. Jadi kita langsung ke Malang. Ada Kak Riami di Malang, Jawa Timur. Silakan Kak Riami. Selamat malam Kak Subhan, selamat malam Bapak Sulaiman Junaid, salam hormat. Malam. Terima kasih. Kalau bahasa Malangnya materinya gayeng ya, gayeng itu daging banget pokoknya. Selama ini memang saya juga seperti itu Pak, jadi mulai tahun 2014 itu saya menulis, saya awali di Malang Post. Tapi juga begitu, sampai sekarang ini banyak naskah-naskah yang satu paragraf, separuh, bahkan ada yang satu itu, tapi kalau saya baca itu kok jadi begini ya, gitu. Tapi, nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana Bapak kalau merekam sebuah peristiwa yang itu unik, tapi saat kita menemukan itu tidak mungkin untuk menulis, dan itu saya alami ya ketika misalnya saya menemukan ide unik ini, saya sedang naik Grab, kan saya kalau berangkat kerja itu naik Grab Pak ya, terus sedang naik Grab, sedangkan bawaan saya itu banyak sekali. Nah itu sedih sekali kalau saya tidak bisa mengabadikan bagaimana solusinya ketika menghadapi semacam itu. Bahkan saya pernah misalnya ketika sholat itu tiba-tiba nulis ini gitu ya. Nakal banget itu loh idenya, datangnya itu. Tapi kalau pas datang itu malam hari, pas saya sedang senggang gitu ya langsung saya sikat lah istilahnya itu kalau orang Malang itu ya. Nah bagaimana, apakah Bapak juga pernah mengalami semacam itu, misalnya pas ide itu menurut saya, menurut Bapak misalnya sangat menarik sekali, tapi keluarnya itu pas nyetir atau pas bagaimana, itulah bagaimana menyikapi hal tersebut, sehingga kita tidak kehilangan yang kita anggap itu sangat
momen itu sangat berharga dalam pengalaman menulis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam Baik. hormat. Ya, terima kasih. kasih Riami di Malang. Nah, ini kasus yang sering sekali terjadi di banyak kalangan penulis ya. Ketika berada dalam posisi kondisi tertentu, ide tiba-tiba datang, tapi tidak sempat merekamnya gitu. Tadi sedang nyetir, sedang di mobil, atau bahkan sedang di WC, di toilet ya, muncul idenya. Nah, bagaimana menyikapi ini, Kanda? Terima kasih. Terima kasih Dinda Subhan, Pak Riami. Memang menarik, memang begitu memang. Memang ketika kita sedang sibuk itu tiba-tiba muncul ide-ide yang gagasan-gagasan yang brilian. Itu harus kita tunggu. Saya pernah tahun berapa itu? 2009 ketika sedang pemilihan. Waktu itu calonnya Megawati, Gus Dur, siapa? Itu sedang pemilihan itu. Saya mendengar suara-suara ribut itu. Dan saya berada di Jakarta pada masa itu dengan Pak Israel, dan saya sedang di teater. Itu tiba-tiba saja saya ingin menulis tentang Jakarta. Nah, yang ada hanya pena, kertas tidak punya. Gagasan itu muncul. Saya duduk di Pasar Minggu itu. Kami sedang jalan ini di Pasar Minggu. Duduk di Pasar Minggu, saya langsung ngambil mencari sesuatu, lalu ketemu bungkus rokok. Di bungkus rokok itulah saya. Dibuat saya kalau tiba-tiba dia muncul, saya harus tulis. Apapun yang pekerjaan saya sedang saya lakukan, saya berhenti. Nah, ini gagasan yang muncul tidak akan bisa ditemui lagi, tidak bisa diulang untuk yang kedua. Maka saya berhenti. Kalau naik Grab seperti Mbak Riami katakan, saya kalau sekarang lebih mudah ya kan. Kalau masa kita dulu menulis kan hanya dengan kertas. Kalau tidak ada kertas dan pena tidak bisa menulis. Kalau sekarang kan naik Grab ya tinggal buka handphone, bisa rekam. Saya tiba-tiba ke WA anak saya itu hasil rekaman obrolan saya ketika saya naik Grab, misalnya. Saya pause aja, ngobrol aja saya sesuka hati saya. Apa yang teringat saya obrolin aja tentang gagasan yang muncul tadi. Otomatis terekam kan. Ketika pulang nanti kita mulai menulis. Ini handphone ini tentu memudahkan kita kan. Sangat memudahkan hari ini. Apapun bisa kita rekam dengan baik dalam kondisi apapun. Kalau sedang nyetir ya berhenti. Tak mau peduli saya berhenti, tulis, rekam gitu. Kecuali di kamar mandi, itu buat saya tidak akan pernah lakukan. Kalau di kamar mandi itu muncul, itu haram buat saya. Buat saya pikiran-pikiran yang lahir dari kamar mandi itu bukan pikiran yang jernih. Maka saya tidak izinkan diri saya untuk menulis. Itu barangkali itu prinsip ya. Prinsip kita masing-masing penulis ini saya kira punya prinsip penting. Buat saya kalau sesuatu yang di kamar mandi saya tidak akan pernah lakukan. Saya di kamar mandi ngobrol aja tidak. Apalagi saya sedang buang hajat itu rokok misalnya, enggak. Ketika saya masih perokok, tidak akan pernah saya lakukan. Menulis di kamar mandi saya nggak akan lakukan. Kenapa? Mungkin itu kebiasaan. Kalau bisa kan karena biasa. Tapi ketika kita tidak mengizinkan diri kita untuk yang seperti itu, pasti tidak akan muncul di kamar. Karena saya di kamar mandi tidak pernah muncul gagasan apapun. Itu yang terjadi buat diri saya. Tapi kalau di luar itu sering. Ketika saya sedang jalan, apalagi ketika kita sedang menikmati suasana-suasana baru, itu muncul berseleweran itu. Biasanya ya saya pergunakan pos itu kalau tidak bisa menulis kertas, saya ngoceh aja
ocehan itu nanti kalau saya sampai ke hotel atau sampai di mana, atau sampai di rumah saudara, saya akan mulai menulis. Mulai saya merevisi ocehan-ocehan yang terekam tadi. Saya kira itu Mbak Riami. Tidak ada kendala saya kira untuk berada dimanapun. Perjalanan jauh, pernah saya dari Bandung itu berangkat ke bandara, itu di atas Damri. Orang lain pada lihat saya semua. Nah, saya ngoceh aja di atas Damri. Kenapa peduli amat dengan orang? Begitu Dinda Subhan. Iya. Terima kasih, seru sekali. Pernah. Saya catat, Pak, semoga Aceh semakin aman dan makmur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Riami. Pertanyaan menarik ya. Jadi dalam kondisi hari ini teknologi mendukung kita untuk memiliki alat sebagai pengganti kertas dan pena. Jadi ya gunakan saja gawainya. Tadi ide dari Kanda Dr. Sulaiman Junet ya, kalau tidak bisa ditulis, diketik ya direkam gitu kan, ada alat perekam pada gawai kita. Nah, jadi ketika ide datang, pungut kutip jangan dibiarkan, mana tahu nanti ide itu yang berkelebatan itu adalah karya masterpiece kita ya, karya besar kita, mana tahu nanti kalau dituliskan tentunya. Nah, tentu tadi disebutkan kamar mandi ya, memang banyak sekali di kamar mandi, walaupun tadi Kanda Sulaiman sudah punya prinsip tersendiri, haram bagi beliau untuk itu ya. Nah, salah satu karya tentu kumpulan puisi renungan kloset misalnya yang ditulis oleh Ricky Diah Pitaloka itu kan hadir dari kamar mandi. Nah, itu salah satu pilihan-pilihan saja ya. Nah, tapi intinya ketika datang ide dimanapun ya, itu jangan dibiarkan lepas. Nah, itu pesan Kanda Dr. Sulaiman Junet. Baik teman-teman, kita masih ada cukup waktu ya, dari Malang kita ke Palembang, ada Bang Johnson Effendi. Dipersilakan Bang Johnson Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Bang Sulaiman. Salam kembali. Sehat selalu. Ya. Masih ingat sama saya? Ingat, pastilah. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Subhan juga telah memberi saya kesempatan untuk berdialog dengan abang kita. Yang jadi pikiran saya tadi, setelah menganalisa dan mencermati apa yang disampaikan oleh Kanda tadi, memang hampir semua orang mungkin pernah mengalami yang seperti itu. Saya juga pernah tuh masa-masa sekolah dulu, saking senangnya menulis, kadang sambil duduk-duduk aja, apa aja ditulis tuh. Kadang ketemu koran lah ditulis lah, ketemu kertas lah ditulis lah. Tapi kenapa hari-hari setelah saya tua ini, kadang itu sulit buat saya. Apalagi umpamanya kita mengikuti suatu lomba-lomba yang tematik. Yang artinya dia punya tema, nah itu membuat blank pemikiran saya. Tapi kalau kita menulis asal aja, apa yang kita tulis itu dia lancar aja tuh, seperti kereta api, dia lancar aja, tapi nggak ada beban. Tapi ketika kita umpamanya ada teman, Pak Johnson, tolong saya ini besok ada acara, bikinkan saya sebuah puisi katanya. Blank itu saya itu. Kalau dikasih tematik jadi blank saya itu. Apa kiatnya kira-kira itu Abang Da Sulaiman? Terima kasih atas pertanyaan saya. Mudah-mudahan saya bisa ada gairah kembali untuk itu menulis. Baik. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johnson Effendi di Palembang. Semakin bertambah, gairah menulisnya harus semakin bertambah juga ya. Jangan kalah dengan anak muda gitu. Jadi ketika menulis bebas, Kanda Sulaiman, Kanda Johnson lancar nulis, tapi ketika dikasih tema tertentu atau tulisan pesanan jadi agak mengalami kesulitan. Nah, ini apa sebab dan bagaimana kiatnya? Silakan Kanda. Ya, sebenarnya sama saja itu. Mau menulis yang tanpa tema dengan menulis yang bertema sama itu. Yang orang memberikan tema kita lalu kita menulis gitu ya, Bang Johnson. Bagaimana menulis yang bertema? Itu kita harus pahami dulu
temanya apa, lalu kita harus mengisi visual imajinasi kita ini harus kita isi dengan pemahaman tema yang penuh. Kalau dia menulis seperti Temu Penyair Asia Tenggara, salah satu contoh misalnya, panitia memilih kota, hujan, dan segala yang ada, gitu kan, misalnya. Nah, tentu kita harus paham, harus bicara, Padang Panjang seperti apa ya? Tokoh-tokoh di Padang Panjang seperti apa ya? Lalu bagaimana kota-kota seperti Padang Panjang itu? Apa saja yang ada di sana? Nah, itu visual pemahaman kita, visual pemikiran kita, harus kita isi dengan bacaan-bacaan tentang kota Padang Panjang, tokohnya, tentang kehidupan kota di Padang Panjang itu. Nah, kalau itu sudah ada, barulah kita buat gagasannya, apa yang ingin kita tulis. Kita ingin sudut pandang apa yang harus kita bahas. Itu yang kita buat di Jembatan Keledai tadi, Bang. Itu kita buat, lalu kalau kita misalnya memilih Hamka, walaupun Hamka bukan orang Padang Panjang, tapi kan pernah hidup di Padang Panjang. Lalu kita tulis tentang, tentu kita juga akan melihat siapa Hamka itu, bagaimana kiprahnya dan sebagainya. Nah, ini menjadi jembatan keledai untuk kita mulai menulis. Lalu apa saja yang ingin kita lihat, ingin kita bahas tentang Hamka itu? Ketokohankah? Kiprahnya di dunia ulamakah? Nah, itu. Kiprahnya di dunia pemerintahankah? Itu. Jadi banyak hal yang sudut-sudut pandang itu yang harus kita ambil, dari situ kita tulis. Kalau itu kita lakukan, saya kira segera itu bisa kita tulis dengan baik. Sama dengan kita menulis gagasan-gagasan yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah menguasai bahan, yang kuncinya itu menguasai bahan. Bahan apa? Ya bahan yang ingin ditulis menjadi tema itu, yang tema itu saja saya kira. Kalau itu sudah kita kuasai, sangat mudah itu keluar itu pasti. Oke. Ya, terima kasih Abang dah. Sama-sama. Dan untuk selanjutnya kita bisa lolos di Padang Panjang. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Johnson dan terima kasih kepada Dr. Sulaiman Junaid. Ya, benar ya kata Bang Sulaiman. Walaupun tematik tulisan itu ya harus prinsipnya menguasai bahan. Jadi ya riset saja, Bang Johnson. Kalau seandainya dikuasai, tulis. Kalau tidak, ya tentu ditolak. Gitu ya. Baik. Dari Palembang kita ke Aceh. Ada Ronald. Silakan, Bang Ronald. Baik, terima kasih Pak Subhan. Izin bertanya kepada Pak Sulaiman. Pak, ingin bertanya, kan setiap penulis itu pasti ada tokoh yang dikaguminya sebagai seorang penulis cerpen. Nah, dan ingin saya tanyakan, siapa tokoh yang menjadi role model Pak Sulaiman sehingga bisa menuliskan cerpen? Terus yang kedua, jika Junaid bisa kembali ke masa lalu menjadi mahasiswa, apa yang akan dilakukan? Yang ketiga, apa nasihat untuk anak muda mahasiswa seperti saya yang baru mahasiswa ini? Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang ketiga tadi apa itu? Mahasiswa apa itu? Nasihat untuk anak muda, terutama yang berusia 20-an, 20 tahun, usia produktif. Sebelum itu ada satu yang terputus tadi ya. Yang kedua itu, jika Pak Sulaiman Junaid kembali ke masa lalu sebagai seorang mahasiswa, apa yang akan Pak Sulaiman Junaid lakukan lagi, terutama dalam hal tulis ini? Oke. Ya, baik. Oke, karena Kanda Sulaiman sudah mencatat, dipersilakan Kanda. Baik, terima kasih Dinda Ronald. Pak di Aceh. Pak. Di Aceh, Pak. Kuliah di Syekh Kuala. Walaupun di Aceh, Bang Sul, tapi asalnya Sumatera Barat ya. Padang mana? Di Padang. Padang ya. Kuliah di Unsia.
Ya, sekolah di Padang Panjang di Kauman, MKM. Ya, kuliah Oh, di MAKM dulu ya. ya, oke, silakan Kanda. Baik, kalau tokoh memang ada beberapa tokoh ya yang menjadi idola. Tapi hati-hati mengidolakan tokoh. Jadi jangan-jangan kita tidak bisa lepas dari tokoh itu. Ini yang bahaya. Apalagi sempat tokoh-tokoh itu kita dewakan. Kita ingin menjadi orang itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Ketika kita ingin menjadi Anapis, misalnya, tidak akan bisa. Anapis punya gaya sendiri, punya khas tersendiri dalam menulis. Nggak akan bisa kita imbang. Tapi kita bercermin, belajar pada tulisan-tulisannya, itu harus. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Membaca tulisan-tulisan cerpenis-cerpenis hebat, nah itu harus. Salah satunya Anapis, ya tokoh-tokoh yang lain. Itu harus kita lakukan sebagai penulis. Dan sebagai penulis kita harus membaca kalau bisa semua karya-karya yang terbaik yang pernah dilahirkan para penulis. Dari situ kita bisa otomatis sekaligus kita belajar. Kalau untuk puisi, saya memang ada beberapa penyair yang saya sukai. Kalau di Indonesia, salah satunya ada Khairil. Saya suka pada puisi Khairil, tapi tidak pada Khairil. Nah, itu. Ya. Itu makanya hati-hati itu. Saya hanya suka pada puisinya dan semangat Khairil dalam menulis. Tapi saya tidak suka dengan Khairil. Kenapa? Khairil itu bohemian, orang yang hidup liar. Nah, masa kita juga ingin seperti dia? Kan begitu ya? Nah, itu dia salah satu. Dan jangan kalau menyatakan wah ketokohan lalu kita menganggap dia segalanya, lalu kita tidak bisa lebih hebat dari dia. Seharusnya yang kita lakukan, kita bisa belajar pada tokoh yang kita idolakan, tapi kita harus lebih hebat dari tokoh itu. Begitu Ronald ya, bicara tokoh. Kalau kembali ke masa lalu, sebagai mahasiswa ya, saya S1 saya 2 kali, Aceh dan Padang Panjang. Di Aceh saya juga kuliah di sekarang USK ya. Iya, USK. Universitas seberang kampus ya. Sekolah. Sekolah itu universitas saya dulu. Kalau sekarang bukan kan, sudah USK dia. Saya dulu kuliah di Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia di Ekip. Gitu ya. Kalau kembali ke masa lalu, saya tidak suka dengan masa lalu yang bagaimana ya. Kalau kita bicara masa lalu, terlalu banyak ruang yang harus kita simpan puzzle-puzzle di pikiran kita. Makanya masa lalu saya sudah tertumpah di tulisan saya gitu. Makanya saya tidak suka mengenang masa-masa lalu itu. Karena setiap masa lalu itu, setiap kehidupan kita harus jadikan karya. Sebagai kreator harus begitu saya kira. Tapi kalau kita ingin kembali kepada mahasiswa lalu, saya termasuk mahasiswa yang abadi dulu ketika di Unsia. Tentu saya nggak ingin seperti itu kan. Sampai hari ini Bang Johnson belum ada yang memecahkan rekor saya sebagai mahasiswa yang lambat tamat di Unsia. Ya Ronald ya. Karena sekarang itu 7 tahun, besok itu 5 tahun kalau S1 harus selesai. Tidak boleh lebih. Kalau sekarang masih berlaku 7 tahun. Mulai 2000 berapa besok? 2025 itu harus 5 tahun selesai. Tidak selesai 5 tahun DO. Masa saya tidak ada DO, sehingga bisa sampai 12 tahun. Kan? S1 12 tahun.
Itu makanya makanya katanya nggak mau kembali ke masa lalu gitu kan. Harus Kacau ini. masa lalu itu menjadi pelajaran yang berharga, tapi harus berkaca ke masa depan. Itu. Jadi kan Keren. pelecut untuk melakukan yang terbaik pada masa depan. Saya ke Padang Panjang kembali karena masa lalu saya sangat tidak baik di Unsia, walaupun saya jadi aktivis di sana dan saya selalu ribut dengan rektor, saya selalu ribut dengan WR3-nya, karena barangkali saya dianggap berandal, saya dianggap pemberontak, mahasiswa yang suka demo dan sebagainya gitu kan. Itu kan masa lalu itu. Nah, gitu ya Ronald ya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kami, lalu kami menyampaikan aspirasinya dengan demo gitu kan. Lalu saya memprovokasi mahasiswa adik-adik saya, ayo demo, ini sudah tidak benar gitu kan. Gitu. Itu masa lalu gitu. Saya pernah di Unsiah itu membubarkan UKM Menwa, karena saya mengatakan ke Menwa di sana itu, Menwa, Anda mau jadi militer? Militer itu gila, masih punya gaji. Anda orang waras, pakai pakaian hijau tapi nggak punya gaji. Nah, itu kejamnya saya dulu memprovokasi adik-adik saya, sehingga UKM Menwa itu bubar di Unsiah. Lalu saya dipanggil oleh WR3. Begitu Ronald. Ya, memang kalau kembali ke masa lalu itu, saya sangat banyak cerita saya di Unsiah itu kan. Karena 12 tahun banyak hal yang kalau Ronald sempat main ke beberapa UKM Teater Nol Unsiah itu saya pendirinya Ronald. Kenal dengan UKM Teater Nol Unsiah? Oh, pernah teman ada yang ikut itu. Tapi kalau saya enggak. Ya, itu saya dan Jarwansah pendirinya. Jarwansah itu sekarang Deputi BNPB di Universitas di Badan Bencana Nasional di Republik Indonesia. Kami berdua itu salah satu pendiri UKM Teater Nol. Kami berdua yang mendirikan. Nah, begitu. Kalau kembali ke masa lalu, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, saya kira ya mahasiswa harus membuat sesuatu yang terbaik lah untuk negeri ini. Itu nasihat kepada adik-adik yang muda, kalau ya harus berbuat lah. Hanya satu yang paling penting buat saya. Adik-adik itu jangan jadi generasi penerus. Jangan. Pasti dosen Ronald sering ngomong itu ya. Anda itu harus jadi generasi penerus. Ya kan? Benar nggak? Iya. Nah, dengan saya jangan. Anda itu tidak boleh jadi generasi penerus. Pelurus. Anda itu harus jadi generasi pelurus. Kalau Anda jadi generasi penerus, itu Anda meneruskan kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Kesalahan saya ketika saya jadi mahasiswa dulu, Anda teruskan itu. Makanya kita nggak maju-maju nih negeri kita ini. Karena jadi generasi penerus saja terus. Ya kan? Sedikit-sedikit ribut, nggak beres negeri kita ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jadikanlah generasi pelurus. Luruskan kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Itu baru anak muda itu. Baru mahasiswa itu. Ya kan? Baru saya angkat tabik lah untuk adik-adik saya ini. Jangan mau jadi generasi. Jadi generasi penerus ini dikasih uang, suruh demo, ya kan? Gitu. Gitu ya Dinda ya. Oke ya. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junaid, ya Bang Ronald ya. Jadi generasi
lurus, meluruskan keadaan. Tapi ada yang menarik tadi Kanda Sulaiman Junaid, di usia 20 tahun, 25 tahun jadi mahasiswa itu, apa dalam kaitan dengan proses kreatif menulis, apa saja yang Kanda lakukan di zaman-zaman itu? Pak, saya pernah dianggap mahasiswa pengacau dulu ketika saya menulis napas mahasiswa. Saya buat jadi pertunjukan teatrikal puisi itu dengan UKM Teater 0 itu. Besoknya setelah pertunjukan itu saya dipanggil Pak Rektor, dipanggil WR3 karena saya mengkritisi kampus itu sendiri. Unsiah itu saya kritisi. Nah, itu yang saya katakan, beberapa apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan baik oleh rektor, baik oleh WR3-nya terhadap perkembangan kampus itu sendiri. Nah, itu kita kritisi waktu itu. Di usia saya itu saya udah menulis itu, Desah Nafas Mahasiswa. Kami pentas di gedung Profesor Ahmad Ibrahim yang sekarang saya dengar sudah jadi kantor UKM itu. Nah, itu kita pentas itu dan kita kritisi kebijakan-kebijakan pimpinan di sana, kebijakan dekan, kebijakan rektor, kebijakan dan sebagainya. Kita dulu sudah berani begitu gitu loh. Bagaimana menyuarakan itu yang saya katakan tadi. Jangan generasi ketika saya dipanggil, kenapa kamu lakukan itu? Saya ingin jadi generasi pelurus. Saya ingin meluruskan kesalahan, bukan ingin meneruskan kesalahan-kesalahan dari Pak Rektor dulu. Ketika generasi Pak Rektor menjadi mahasiswa, saya ingin menjadi generasi pelurus. Kita harus meluruskan kesalahan itu agar negeri ini menjadi makmur gitu loh. Begitu Adinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda. Ya, Bang Ronald ya. Jadi menjadi mahasiswa kritis. Kritis tentu dalam arti melihat sesuatunya bisa diberikan solusi-solusi dalam tulisan-tulisan. Nah, tadi bisa puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Baik, dari Aceh kita ke 50 kota Sumatera Barat. Ada Kak Mawaddatur Rahmi. Ya, dipersilakan Kak Rahmi. Baik, terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini Pak, saya mau minta pendapat Bapak. Yang pertama, ini hampir serupa sama pertanyaan Bang Ronald tadi. Kira-kira ilmu-ilmu apa nih yang perlu dipelajari untuk masa kini gitu Pak, sebagai pemuda masa kini gitu Pak. Terus yang kedua, saya juga mau minta pendapat Bapak. Saya juga mahasiswa baru, jadi baru memasuki dunia perkuliahan gitu Pak. Jadi rasanya masih kayak susah bagi waktu, susah mau ikut ini, tapi belum bisa bagi waktu gitu Pak. Terus satu lagi, apakah perlu katanya gini Pak, katanya UKM tuh atau organisasi di kampus itu bisa mengarahkan kita ke politik gitu, bisa bawa kita yang macam-macam lah gitu katanya Pak. Apakah perlu kita membentengi diri atau membatasi ide atau kita ikut belajar, kita ikutin dulu gitu Pak. Dan bagaimana mengatasi krisis konflik diri sebagai mahasiswa baru gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Kak Mawaddatur Rahmi di 50 kota Sumatera Barat ya. Sebagai penulis pemula nih Kanda Dr. Sulaiman Junaid, ilmu-ilmu apa lainnya yang bisa jadi pendukung bagi seorang penulis sehingga tulisannya semakin bagus nanti. Kemudian kiat dalam membagi waktu karena beliau seorang mahasiswa dan dinamika perkuliahan tadi di kampus ya, banyak sekali organisasi-organisasi komunitas yang semuanya menarik barangkali, tapi bagaimana agar proses perkuliahan tidak terganggu, menulisnya juga tidak terganggu. Nah, silakan Kanda. Baik. Sebagai mahasiswa semester berapa? Semester 1 Pak. Iya Pak. Oh, semester 1. Saya sempat mengajar di tukaran dosen dulu ke Tokyo University. Sempat 1
satu semester saya. Saya mengajar di semester 3. Lalu ini cerita saya ini hubungannya dengan ilmu apa saja yang harus dipelajari gitu ya untuk masa kini yang ditanyakan Adinda pada Abraham. Masuk saya di kelas itu, saya bercerita 5 menit. 5 menit itu saya tanyakan, ada yang ingin bertanya? Di kelas itu hanya ada 15 orang. Jepang itu nggak boleh lebih, 15 orang kelas. Kalau kita kan kenapa nggak 700 kan? Nah, 15 orang juga. Saya tanyakan setelah 5 menit saya bercerita, ada yang ingin bertanya? Semuanya tunjuk tangan. Ini tidak pernah terjadi di kampung saya. Mungkin di tempat Dinda Mawadatul Rami ada mungkin ya, atau di tempat Ronald. Tapi tetap di kampung saya nggak pernah terjadi itu. Ya, mahasiswa yang seperti itu nunjuk tangan semua ingin bertanya. Lalu saya tunjuk satu orang, yang lain turun tangan. Di kampung kita juga nggak ada yang terjadi begitu. Nah, kalau kita udah nunjuk si A, nah pasti yang muncul gitu ya, pasti itu. Di sana enggak, tangannya turun. Lalu dia bertanya. Ketika selesai dia bertanya, saya tanya lagi. Ada yang ingin menjawab pertanyaan rekan Anda? Kecuali yang bertanya tadi, yang lain tunjuk tangan semua. Nah ini luar biasa kan? Buat saya luar biasa. Terjadilah diskusi. Perkuliahan itu terjadi diskusi, bukan ceramah seorang dosen, bukan khutbah, bukan khatib. Dosen itu tidak jadi khatib Jumat, gitu kan? Tapi terjadi di ruang-ruang diskusi yang luar biasa. Nah, itulah proses pembelajaran di Jepang ternyata begitu. Itu yang membuat mereka. Lalu saya menjadi curiga ini. Saya tanya ke salah satu mahasiswa, Anda baca buku berapa satu hari? Tahu enggak, Dinda, jawabannya? Yang membuat saya, gitu ya. Satu hari, mahasiswa semester 3, di sana baca buku 10 buku. Satu hari. 10 buku, 10 buku. Iya, 10 buku itu sudah Anda pahami semua? Sudah. Bisa salah satu buku dijelaskan ke saya? Bisa, dengan baik dia menjelaskan. Dan saya sudah pernah baca buku itu, persis seperti apa yang ada dalam buku itu dijelaskan. Artinya ruang pemahaman membaca lanjutnya luar biasa. Dia bisa memahami apa yang dia baca. Lalu dia jelaskan, orang lain bisa paham. Oh, pasti cerdas ya orang-orang yang seperti itu. Lalu muncul pertanyaan baru saya, berapa buku Anda punya di rumah? Ya kan? Kalau satu hari 10 buku, curiga saya, berapa buku Anda punya di rumah sekarang ini, sudah semester 3? Nah, itu juga yang tidak ada di kampung saya. Ketika dia menjawab, dia punya buku 875.000 semester 3. Gitu ya? Wah, luar biasa. Pertanyaan saya selanjutnya, sudahkah Anda baca buku sekian itu semua? Sudah. Sudah selesai buku itu dibacanya. Semua bukunya yang ada di rumah itu sudah selesai dibaca. Oh, luar biasa. Artinya apa? Tidak perlu memilih. Kalau buku yang bidang kita, Adinda kuliah di fakultas apa? Dan di mana? Di UIN Bukit Tinggi, Pak. Ya, Prodi. Prodi? Ilmu Al-Quran Tafsir, Pak. Oh. Nah, itu kan harus ada buku yang memang bidang Anda, ya kan? Itu. Tapi bidang lain, apalagi Anda terjun ke dunia tulis menulis, nah, juga harus punya itu. Kalau buat saya, buku apa yang harus kita punya? Semua buku itu saya kira wajib untuk kita baca. Jadi tidak perlu, oh ini buku ini yang harus saya miliki, buku ini yang harus saya miliki.
Ketika saya mengajar, saya sebagai dosen teater, maka buku-buku teater itu saya harus punya semua. Itu sudah pasti kan? Tapi buku lain itu, saya juga baca ilmu tafsir, saya juga baca ilmu agama, ya kan? Baca tentang hukum dan sebagainya. Ilmu sosial apalagi, ilmu filsafat apalagi. Nah, saya kira gitu. Semua buku harus kita lahap, harus kita baca, dan itu menjadi pengalaman. Jadi pengalaman berharga buat kita yang harus kita bedah kembali, harus kita baca ulang. Begitu saya kira, Adinda, untuk ilmu apa yang harus kita miliki masa kini. Saya kira semua ilmu harus kita pahami, harus kita ketahui. Tentu yang paling harus kita kuasai itu tentu ilmu yang bidang kita. Itu nggak boleh tidak kita kuasai, harus kita. Tuh. Terus sebagai maba, susah bagi waktu. Kalau kita dalam diri kita masih mengatakan, aduh, saya bisa membagi waktu. Itu selalu saja tidak akan bisa kita membagi waktu. Kenapa? Waktu itu hanya ada 24 jam. Ya kan? Kapan Anda tidur, kapan Anda bangun, kapan Anda mengerjakan ini, itu sudah harus terpikirkan. Kalau saya jadi narasumber untuk LKMM, Ronald semester berapa? Oh, saya semester 3, Pak. Oh, semester 3. Udah ikut LKMM? Oh, apa, Pak? LKMM sudah ikut? Oh, belum. Belum juga? Seharusnya sudah itu. Latihan manajemen kepemimpinan. Gitu ya? Ada biasanya. Itu yang perlu saya suruh mereka menyusun itu pagi, makan. Itu kan salah satu untuk membagi waktu itu. Nah, coba disusun mana yang lebih dulu. To the list kita. Ya. Nah, Sudah. itu ya benar. Itu salah satu bagaimana kita bisa membagi waktu. Lalu kalau kita sudah menyatakan diri kita, wah saya tidak bisa membagi waktu, susah membagi waktu, dia akan keterusan. Karena pasti nggak akan bisa. Karena semuanya di kita. Keyakinan itu kan. Kita harus. Adinda Subhan kan selalu nanya ke saya, Kanda, ada waktu untuk menjadi narasumber? Ada. Lalu saya katakan begitu. Tapi untuk minggu, seharusnya sebelum rekan saya Ivan itu, saya diminta Adinda Subhan. Tapi saya katakan, ada waktu Kanda? Ada. Tapi untuk minggu ini saya tidak bisa melanjutkan. Karena saya punya pekerjaan. Saya sedang di Bogor kemarin itu, dan kerjaan saya sampai tengah malam. Tidak mungkin saya katakan saya tidak punya waktu. Kalau saya katakan tidak punya waktu, maka saya tidak akan pernah ada waktu untuk itu. Kita hari ini malam ini tidak akan pernah bertemu. Kalau saya katakan saya tidak punya waktu. Nah, tentu waktu itu kita yang membagi, kita yang mengatur, kita yang melakukan agendanya, ya kan? Itu bicara waktu. Ya. Di UKM kita harus pilih UKM mana yang cocok. Ya. Kalau saya di Unsiah itu dulu, ketika saya kuliah di Unsiah, saya memilih UKM teater dan UKM PES. Ya, ada UKM PES juga, ada UKM teater. Itu saya memilih di sana. Lalu ada Gema Sastrin. Lalu pertama saya kuliah di sana, saya juga membentuk sanggar komunitas. Sanggar seni saya itu yang Pak J Berantah menjadi salah satu pendirinya juga. Saya pendiri, beliau pendiri, ada 6 pendiri, semuanya mahasiswa. Lalu ada beberapa komunitas teater di Aceh itu, ada teater kosong yang sering menggarap Ampunian di TPRI Aceh itu, nah saya ikut mendirikan. Ada teater alam. Lalu di senat mahasiswa yang sekarang BEM, saya juga aktif di sana. Senat fakultas saya aktif, di senat universitas saya aktif.
Di Dewan Kesenian Aceh saya aktif. Lalu bagaimana membagi? Nah, itu yang harus kita. Jangan katakan iya kalau ingin mengatakan, dan jangan katakan tidak kalau ingin. Ini kuncinya gitu. Nah, kita harus tahu, oh saya lebih memilih UKM ini. UKM ini akan mendukung kita. Karena di UKM PES kan mendukung kita untuk menulis. Inilah itu. Misalnya salah satu. Ada UKM sastra misalnya. Ya silakan dipilih. Jadi tidak perlu dibentengi. Oh, kita harus membentengi, nanti akan tahu kita lebih cenderung kemana. Kalau kita membentengi diri kita, sehingga tidak ada ingin masuk ke sana tak benar, masuk kemari tidak bisa, akhirnya udahlah menjadi kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kupu-kupu itu tidak baik. Nah, selesai kuliah kita orang tidak pernah kenal dengan kita. Rugi loh kalau kuliah tidak ada orang. Kita tidak punya link, ya kan? Nah. Oke, Adinda, Rahmi, mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah malam saya ini. Begitu Adinda Terima Subhan. kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih karena Dr. Sulaiman Junaid dan Adinda Mawadatul Rahmi ya. Jadi pandai-pandai saja membagi waktu di tengah-tengah kesibukan kuliah ya, disisakan ruang untuk tetap menulis walaupun 30 menit 1 jam, kemudian memilih UKM yang kira-kira bisa mendukung kerja kepenulisannya, dan tentu saja dengan banyak membaca buku tadi disebutkan. Walaupun ilmu tafsir hadis dan Quran, ya semua bidang keilmuan wajib dibaca oleh calon penulis, karena nanti akan menguatkan fokus bidang apa nanti ya dengan keluasan ilmu itu. Baik teman-teman, kita sudah mendekati penghujung kelas. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan ya. Satu penanya lainnya dilambaikan tangan atau tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Kanda Sulaiman Junaid, ada satu istilah writer block. Writer block artinya ketika seorang sudah menulis tapi dia mentok baik pada ide, baik pada rasa mood ya, mood-moodan ini juga bagian dari penyakitnya si penulis. Nah, apakah sebagai seorang penulis yang sudah bertahun-tahun bertungkus lumus di ranah kepenulisan ini, Kanda Sulaiman Junaid pernah mengalami tidak mood barangkali ketika menulis, pernah mengalami writer block ketika menulis? Silakan Kanda. Baik. Saya kira semua penulis pasti mengalami itu ya. Demi masa-masa bosanan, mengalami masa-masa yang tidak nyaman untuk menulis. Tapi itu harus kita bunuh. Kita bunuh. Jangan kita larut dalam ruang itu. Bagaimana membunuhnya? Kalau saya dengan melakukan itu dengan latihan alam. Pergi ke alam, lalu di sana latihan bersama. Repress semua pemikiran-pemikiran yang sudah menumpuk di kemampuan berpikir saya. Itu yang harus dilakukan. Buat saya itu yang harus dilakukan. Dan saya kira hampir semua penulis-penulis besar melakukan hal seperti itu. Ya, ketika dia melakukan latihan alam, dia mulai fresh kembali, sama seperti komputer, sama seperti handphone kita itu harus kita refresh ulang. Melakukan refresh ulang itu ya seperti itu. Hal yang paling sederhana, misalnya pergi ke danau, kalau dari Padang Panjang bisa ke danau, kita duduk sebentar di sana. Nah, pulang itu bisa refresh. Bahkan kita lebih bersemangat. Apalagi kalau kita melakukan latihan alam 3 malam kita melakukan berkemah, lalu kita melakukan latihan di sana
pernapasan, latihan meditasi itu yang paling penting itu. Latihan meditasi itu untuk membuang virus-virus yang ada di otak kecil kita itu. Nah, sepulang dari sana, biasanya itu kalau saya sudah melakukan latihan alam itu, sepulang dari sana itu pasti tulisan, gagasan untuk menggarap pertunjukan teater itu bermunculan, itu mulai liar kembali, bermunculan di ruang pikir saya. Kemampuan berpikir itu semakin bergejolak, banyak hal yang ingin ditulis. Itu. Jadi memang setiap kita itu muncul, tiba-tiba saja muncul ketidaknyamanan, tidak malas menulis dan sebagainya. Tapi itu harus kita bunuh, harus kita lawan. Kalau kita ingin jadi penulis, karena saya sudah punya keinginan memang. Pensiun saya dari dosen, pekerjaan saya hanya menulis. Itu menjadi pilihan saya. Menulis dan berteater, itu menjadi pilihan. Bagi seorang penulis, saya tidak boleh sampai masuk ke ruang itu. Itu harus kita antisipasi. Saya mengantisipasinya dengan latihan alam, Adinda. Karena setiap sepulang dari latihan alam itu semua bermunculan kembali. Gagasan-gagasan baru. Tangkap pikiran-pikiran yang ada di sekeliling itu malah seperti komputer yang sudah di apa itu? Kalau banyak virus itu direstart kembali ya. Begitu. Begitu Adinda. Ya. Baik. Karena luar biasa ya. Terima kasih. Jadi ketika mengalami writer block ya bermeditasi, jalan-jalan ke danau, ke pantai ya, atau latihan alam, karena Kanda Sulaiman Juned juga seorang aktor teater ya. Baik, kita di penghujung, satu pertanyaan terakhir dari Kak Syarifah Hayati. Kak Syarifah Hayati di mana ini? Sekaligus juga untuk closing statement nanti Kanda. Pertanyaannya, saya baru ingin belajar menulis puisi. Saya masih kurang memahami bagaimana cara menambahkan bahasa-bahasa majas yang pas pada puisi-puisi saya. Bagaimana saran dan pendapat Kanda? Silakan. Baik, terima kasih. Dinda Syarifah Hayati. Di mana ini Dinda Syarifah Hayati? Di mana Dinda Syarifah? Kak Syarifah? Dari Riau, Pak. Oh, Riau. Oh, Riau ya. Riau di mana? Di Siak, Pak. Oh, Siak. Bahasa majas itu hanya ada diksi-diksi. Diksi itu kan semuanya memiliki makna ambigu ya. Kita bisa menjadi majas. Tinggal kita saja ya, menentukan diksi itu dengan diksi selanjutnya, lalu jadi baris, jadi larik, dari larik jadi bait. Itu sebenarnya bagaimana mengawinkan itu, merekonstruksikan diksi satu dengan diksi selanjutnya. Ketika kita bicara malam, apakah malam itu tidak memiliki yang ambigu? Malam yang dimaksud oleh seorang penulis tentu malam yang sampai dengan pukul 4 pagi. Bukan itu yang dimaksud. Malam itu bisa menjadi apa saja. Bisa pemahaman maknanya kemana saja. Itu bisa menjadi majas ketika kita sambung. Ya, diksi yang kita rekonstruksi menjadi sebuah larik, maka dia menjadi makna majas yang luar biasa. Seperti puisinya Sitor Sitomorang, Malam Lebaran. Kalau dia hanya bulan, dia menjadi makna yang tunggal.
Tapi kalau ketika dia menjadi bulan di atas kuburan, kamarnya menjadi luas. Kita harus mencari, dan berapa banyak hari ini yang sampai hari ini belum tuntas membahas bulan di atas kuburan. Tapi memang begitu puisi. Puisi memang begitu. Puisi harus memiliki makna yang luas. Ada seseorang menanyakan, Sul, ini puisi Pak Sul ini apa mak? Saya tidak pernah beri pada siapapun yang menanyakan. Kalau saya menjelaskan itu selesai karya saya. Itu pada makna majas itu tadi. Tapi ketika orang lain membaca karya kita dan memaknai, lalu bertanya pula, puisi Pak Sul yang satu baris ini maknanya ya? Ya, saya katakan begitu. Kenapa? Puisi itu memiliki makna yang kita dan siapa saja memaknainya ya pasti berbeda. Apa ini? Harusnya begitu. Memiliki makna yang banyak. Semua orang membaca puisi kita itu pasti maknanya berbeda-beda. Nah, itu yang pada ruang majas. Ketika kita lihat bulan di atas kuburan, wah bisa kemana-mana itu. Makna majasnya dan sebagainya, bagaimana pilihan diksinya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, bulan di atas kuburan, itu maknanya tunggal langsung. Gitu ya. Jadi Adinda Syarifah itu yang harus kita lakukan sebagai penulis. Bagaimana membuat rekonstruksi satu baris memiliki makna yang luar biasa. Padahal kalau bulan tunggal maknanya. Tapi ketika menjadi tiga kata, ketika di diksi itu menjadi satu larik, maknanya menjadi bermacam. Itu yang harus kita pilih bagi seorang penyair. Kita harus memilih kata yang tepat, kita cocok-cocokkan, hingga menjadi pas dia. Hingga anak, buat saya itu puisi adalah anak. Anak kita itu harus lahir maksimal, harus lahir sempurna. Kan tidak ingin kan anak kita itu menjadi cacat. Maka harus kita ulang-ulang dia ketika puisi itu menurut kita sudah selesai, kita ulang-ulang. Penggallah dia dulu ini, kita buang ini, wah ini tidak cocok diksi ini di sini. Harus kita, oh ternyata diksi yang di atas ini cocoknya di bawah. Harus begitu. Jangan sekali tulis selesai. Kalau sekali tulis selesai, itu yang tidak selesai puisi kita. Tapi kalau kita tulis, sudah selesai, lalu kita ulang, kita revisi berulang-ulang. Jadikan diri kita sebagai pembaca di dalam puisi itu. Nah, itu yang luar biasa. Begitu seharusnya. Begitu Syarifah ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih karena Dr. Junet dan Kak Syarifah di SIA ya. Kuncinya tetap banyak membaca, melihat, mendengarkan, merasakan, dan ya kalau puisi banyak-banyak baca puisi penyair-penyair yang sudah beken dengan karya-karyanya itu. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung kelas, tidak terasa sudah 2 jam berlalu ya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Dr. Sulaiman Junet. Nah, ini kelasnya kelas pasca sarjana ini, karena narasumbernya S3. Dan daging semua materinya. Jadi bersyukurlah teman-teman yang masuk kelas pada malam hari ini, mudah-mudahan terpicu semangat menulisnya. Karena menulis tentu bukan persoalan karyanya jadi hari ini, tapi bagaimana keberlanjutannya di masa yang akan datang. Artinya bertahan dan terus menulis. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Sulaiman Junet yang sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita. Dan insya Allah pada lain kesempatan kita undang kembali untuk materi-materi lainnya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta kelas, tetap semangat dan kita bertemu pada pekan mendatang. Saya Muhammad Subhan, founder kelas menulis daring LFSIS, mengucapkan maaf yang kurang-kurang. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima